Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Kartu Gambar dalam Pengelolaan dengan Teknik Scramble siswa kelas 3 SD SDN Tegudanger tahun ajaran 2021. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sanunanda, dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baiklah, kita lanjut saja ke pembahasannya. Baiklah, kita mulai dari bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang pertama untuk yang kita bahas mengenai latar belakang, saya mengambil judul skripsi. Latar belakangnya sebenarnya ini manusia dihadapkan pada problema bagaimana mengatasi keterbatasan waktu, sehingga pada akhirnya dapat membaca dalam waktu yang relatif singkat, namun dapat memperoleh informasi yang maksimal. Dengan pernyataan lain, persoalan adalah bagaimana melakukan kegiatan membaca secara efektif sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Nah, selanjutnya di sini Surwasito pada tahun 1997 mengatakan bahwa sekarang ini jarang guru telaten yang memberi pelajaran membaca. Anak membaca hanya sekitar 5-6 anak, lalu berhenti, diteruskan menulis. Guru tidak menjelaskan apa yang dibaca, apalagi salah satu betul dalam membacanya, bagaimana titik koma dan sebagainya. Sekarang di sekolah hampir tidak ada pelajaran yang membaca seperti dahulu, lebih banyak menulis dari membaca. Nah, selanjutnya kesulitan membaca permulaan terjadi karena ada hambatan dari faktor internal dalam diri anak dan faktor eksternal dari luar diri anak. Kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa meliputi sulit menghafal huruf abjad, sulit membedakan huruf abjad yang bentuknya hampir sama, sulit membedakan antara huruf vokal dan konsonan yang menyebabkan siswa tidak membaca kata yang terdiri dari beberapa huruf. Nah, untuk selanjutnya latar belakang saya mengambil judul skripsi ini. Hal ini dibuktikan karena studi yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang disebut Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, yang meluncurkan hasil penilaian belajar internasional. Program for International Student Assessment atau yang disingkat PISA pada tahun 2015 tentang kemampuan membaca, bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia menduduki urutan 69 dari 76 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia masih rendah. Maka dari itu, SD sebagai salah satu jenjang dasar pada pendidikan formal tentunya menjadi fondasi utama untuk mulai menanamkan minat baca. Hal itu akan menumbuhkan kuriositas dan kemampuan problem solving pada anak, menciptakan generasi membaca yang untuk itu, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikat, menurut Vertikos 1996. Selanjutnya menurut Suparno 1988, itu mendefinisikan sebuah scramble, di mana scramble ini diartikan yaitu salah satu permainan bahasa atau teknik scramble sering digunakan oleh anak-anak sebagai permainan yang pada dasarnya merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan, pemilikan kosakata dan huruf yang tersedia. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan pemikiran kosakata. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan guru wali kelas 3 SDN Tegudanger pada tahun ajaran 2021. Di sini peneliti menemukan bahwa
banyak siswa belum terampil membaca dengan optimal. Hal ini bisa dilihat dari cara siswa mengikuti pelajaran di kelas, yaitu banyak siswa dapat cepat bosan dan tidak aktif dalam mengikuti pelajaran. Dan samping itu dapat juga dilihat dari nilai rata-rata pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang disajikan sesuai kurikulum 2013, yaitu pembelajaran tematik, yang diperoleh siswa masih tergolong rendah, sehingga tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan berdasarkan uraian atas. Untuk itu, membantu siswa dalam memahami mata pelajaran bahasa Indonesia, maka dipandang sangat perlu dikembangkan sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, diangkatlah sebuah penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Media Kartu Gambar dalam membaca permukaan dengan teknik Scrabble siswa kelas 3 dengan tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya di sini untuk rumusan masalahnya, di sini saya mengambil bagaimana proses pengembangan media kartu gambar dalam membaca permukaan dengan teknik Scrabble siswa kelas 3 SD Tujudangan. Untuk tujuan penelitiannya di sini itu untuk mengetahui proses pengembangan media kartu gambar dalam membaca permukaan dengan teknik Scrabble siswa kelas 3 SDN Tujudangan. Baik, kita lanjut. Di sini untuk manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat praktis, yang kedua manfaat teoritis, yang ketiga bagi sekolah, bagi guru. Dan di sini untuk definisi operasionalnya mengenai media pembelajaran, membaca, dan teknik Scrabble. Baik, kita lanjut kepada bab 2-nya di sini, mulai dari tinjauan pustakanya. Baik, yang pertama di sini untuk landasan teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir. Baik, kita mulai daripada yang pertama, itu mengenai landasan teorinya. Baik, di sini mengenai pengertian media. Jadi kata media merupakan jamak dari kata medium, di mana medium dapat didefinisikan sebagai perantara terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima menurut Heinz dan Ibrahim pada tahun 2002 dan 1997. Selanjutnya, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, secara harfiah berarti tengah atau perantara. Gerlach dan Eli 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Di sini media merupakan salah satu komponen komunikasi yang sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan, menurut Kritikos 1990. Sedangkan menurut EICT 1977 itu memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Terakhir, menurut Fleming 1987 itu mengatakan bahwa media adalah penyampaian pesan-pesan pembelajaran. Baiklah, kita lanjut di sini. Untuk fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz pada tahun 1982, khususnya pada media visual. Nah, yang pertama di sini fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan terakhir fungsi kompensatori. Nah, di sini untuk fungsi atensi ini maksudnya itu media visual merupakan menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Nah, yang kedua di sini fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini diartikan
bahwa media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Nah, yang ketiga, fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini diartikan yaitu bahwa media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir di sini fungsi kompensatoris. Nah, fungsi kompensatoris ini yaitu bahwa media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya, menurut Kem dan Dayton pada tahun 1985 itu beliau mengatakan dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila digunakan perorangan atau kelompok. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai memotivasi minat, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga memberi instruksi. Nah, di sini untuk memotivasi minat itu diartikan bahwa media pembelajaran dapat direalisasikan dengan menggunakan teknik drama atau hiburan. Nah, yang kedua di sini menyajikan informasi. Nah, maksud dari fungsi media pembelajaran yang disampaikan dari Kem dan Dayton menyajikan informasi ini diartikan yaitu bahwa dalam tujuan informasi media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran yaitu memberi instruksi. Yang maksudnya di sini bahwa tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Selanjutnya, manfaat media pelajaran. Di sini menurut Hamalik tahun 1984 halaman 15 itu yang pertama meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir, yang kedua memperbesar perhatian siswa, yang ketiga meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, yang keempat memberikan pengalaman yang nyata dapat menumbuhkan mandiri siswa, yang kelima menumbuhkan pemikiran yang teratur dalam tentunya terutama melalui gambar hidup. Yang ketujuh, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan bahasa. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Selanjutnya, menurut Kem dan Dayton 1985 halaman 3-4 itu yang pertama, manfaat media pembelajaran yaitu menyampaikan pelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, lamanya waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, dan pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Selanjutnya, untuk jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Kem dan Dayton 1985 itu beliau menyebutkan beberapa. Itu di sini ada media cetakan, media panjang, overhead transparencies, rekaman audio tape, seri slide dan film 3-piece, penyajian multi-image, rekaman video film hidup, dan komputer. Sedangkan menurut Lensin, Pollock, dan Regelut pada tahun 1992, yang pertama di sini fungsi jenis media pelajaran yaitu ada media berbasis manusia, ada media berbasis cetak, ada media berbasis visual, ada media berbasis audio visual, dan media berbasis komputer. Next, kita beralih ke landasan teorinya di sini. Untuk landasan teorinya, yang pertama mengenai pengertian membaca.
Selanjutnya, membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat spesifik. Kemampuan membaca termasuk kegiatan kompleks yang melibatkan berbagai keterampilan. Nurdiana Diheni pada tahun 2014. Kegiatan membaca dilakukan di sekolah dasar dimulai dari membaca permulaan, di mana membaca permulaan merupakan keterampilan yang bersifat mekanis, berada pada urutan yang lebih rendah menurut Tarigan 2008 halaman 12. Selanjutnya, kemampuan membaca memadai. Anak akan dapat menggali informasi dari berbagai sumber tertulis, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat berperan secara lebih baik dalam kegiatan pembangunan menurut Al-Qaeda 1992 halaman 22. Selanjutnya, landasan teori. Lanjut mengenai pengertian membacanya di sini. Menurut Dalman 2014, membaca merupakan salah satu kegiatan proses kognitif yang berupaya menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Sedangkan menurut Anderson dalam Tarigan 2008 menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses penyajian atau penyandian kembali dalam pembacaan sandi, itu disebut recording and decoding process. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca adalah sebuah proses pengubahan kode atau lambang yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis, yakni buku, komik, ataupun sebagainya. Selanjutnya, menurut Nafiah 2018 halaman 40, membaca adalah suatu proses decoding, yakni sebuah proses mengubah kode atau lambang verbal yang berupa rangkaian huruf-huruf menjadi bahasa yang dapat dipahami. Di sini Tarigan pada tahun 2008 halaman 7 menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, untuk landasan teori dari teknik scramble di sini, menurut Sueparno 1988 halaman 1 mengatakan bahwa scramble adalah salah satu permainan bahasa, di mana teknik scramble sering digunakan oleh anak-anak sebagai permainan yang pada dasarnya merupakan latihan pengembangan atau peningkatan wawasan pemilikan kosakata dan huruf yang tersedia. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan huruf dan kosakata. Menurut Suryatno berpendapat pembelajaran scramble adalah suatu metode belajar yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Selanjutnya, menurut Huda bahwa model pembelajaran scramble merupakan salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Menurut Kokom Komalasi berpendapat bahwa pembelajaran scramble yaitu model pembelajaran yang mengajak siswa mencari. Baik, di sini menurut Kokom Komalasi berpendapat pembelajaran scramble yaitu model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pernyataan atau pasangan dari suatu konsep secara kreatif dengan cara menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak sehingga membentuk suatu jawaban atau pasangan konsep. Di sini untuk penelitian yang relevan, penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Dewi Dianuri pada tahun 2010 itu mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul penggunaan teknik scramble melalui media gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan kalimat sederhana siswa kelas 1 SD Negeri 3 Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Yang kedua di sini Kristiani pada tahun 2020 itu pengembangan media scramble untuk membaca permulaan di SD atau MI. Yang ketiga
menurut Air Dingin Bulu pada tahun 2020 itu mengangkat judul mengenai pengembangan media scramble untuk membaca permukaan di SD atau TK. Baik, di sini untuk kerangka berpikirnya, pertama, permasalahan yang saya temukan kurangnya media pembelajaran yang inovatif seperti media yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang disajikan secara tematik. Selanjutnya, pengembangan produk penelitian berupa media kartu gambar dalam membaca permulaan dengan teknik scramble. Selanjutnya, media pembelajaran kartu gambar dengan teknik scramble yang telah dikembangkan. Selanjutnya, uji validasi oleh ahli materi dan ahli media, dan media pembelajaran dengan kriteria tidak layak diperbaiki sesuai salah sasaran. Terakhir, media pembelajaran layak siap digunakan. Baik, sini kita lanjut ke bab 3-nya ya, metode penelitiannya. Yang pertama ada model pengembangan, prosedur pengembangan, waktu dan tempat penelitian, uji coba produk, subjek uji coba, instrumen penelitian, dan teknik analisa data. Kita mulai dari model pengembangannya di sini. Alasan saya mengambil model pengembangannya ini sesuai dengan judul saya, yaitu yang disebut ADDIE, yang dimaksud dengan panjangan dari ADDIE ini yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, or Delivery and Evaluations. Dan model ADDIE ini merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik yang menurut Tegeh dan Kirna pada tahun 2010. Nah, alasan saya mengambil judul ini yaitu dikarenakan pemilihan model ini didasari atas pertimbangan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis suatu pembelajaran. Model ini tersusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pembacaan masalah belajar yang berkaitan dengan suatu sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajar di lapangan, yang dalam hal ini adalah peserta didik kelas 3 SDN 7 Dangar. Next. Di sini untuk prosedur pengembangannya, yang pertama analisis. Yang saya analisis pertama yaitu analisis kinerja, analisis kebutuhan, analisis materi pembelajaran. Selanjutnya, kenyataan di lapangan guru mengajar jarang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, terdapat dua faktor permasalahan pada anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, membutuhkan media pembelajaran yang inovatif. Untuk desainnya di sini membuat rancangan media dan dihasilkan kerangka bentuk media yang akan dibuat. Untuk pengembangan di sini atau development itu membuat rancangan media, membuat media kartu gambar dengan teknik scramble. Sini terakhir untuk implementasi atau implementation, yaitu bahwa validasi ahli materi dan ahli media. Ahli dipilih berdasarkan keahliannya di bidang masing-masing. Yang kedua, perbaikan media sesuai dengan saran ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, uji coba produk kepada siswa kelas 3 SDN 7 Dangar. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan media yang dikembangkan, lebih ke praktisannya. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Peneliti di sini penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021 di SDN 7 Dangar, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya untuk uji coba produk. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji praktis, yang ketiga uji lapangan. Nah, di sini untuk validasi ahli materi.
Validasi ahli materi di sini dilakukan oleh guru kelas 3 SD Tuli Danger, minimal pendidikan S1. Validasi ahli materi memberikan kritik serta saran terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. Yang kedua di sini untuk validasi ahli media. Validasi ahli media dilakukan oleh dosen perguruan tinggi dengan minimal pendidikan yang ahli dalam desain atau media pembelajaran. Untuk uji praktisnya ini yaitu apakah produk pengembangan sudah praktis dan mudah dalam pemakaiannya. Yang ketiga di sini untuk serta uji di lapangan. Pada tahap uji lapangan ini dilakukan di uji kelayakan terhadap media pembelajaran pada kelas 3 SD. Selanjutnya untuk subjek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi terkait data-data yang diperlukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, yaitu guru kelas 3 SD Tuli Danger. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD Tuli Danger, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan objek penelitian adalah pengembangan media kartu gambar dalam membaca permulaan dengan teknik screenshot. Next. Nah, di sini untuk teknik analisis datanya. Pertama, teknik analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud adalah suatu teknik yang menggambarkan, menginterpretasikan arti dari yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dalam merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Agung 2012 halaman 67 itu mengatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata kategori-kategori mengenai suatu subjek, benda, gejala, variabel tertentu sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan umum. Selanjutnya untuk teknik analisis deskriptif kuantitatif. Nah, maksudnya di sini suatu cara pengolahan yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka atau presentasi mengenai satu objek yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan umum. Menurut Agung 2012 halaman 67, dalam penelitian ini analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui angket dalam bentuk skor. Selanjutnya metode analisis statistik inferensial atau induktif. Nah, maksudnya di sini bahwa analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas produk terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas 3 SD Tuli Danger sebelum dan sesudah menggunakan produk pengembangan media kartu gambar teknik screenshot. Oke, next mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai proposal skripsi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Di sini saya masih sama-sama belajar juga. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.